Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channel aku, lagi Tarot MS. Hari ini aku mau bacakan untuk ini hari Jumat, hal yang kudapat di bulan Juni. Hal yang kudapat di bulan Juni. Aku akan ada 3 card. So kalian bisa dealkan dirinya kalian sendiri. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share. And skip iklan channel aku, Laki Tarot MS. Jangan percaya tarotnya 100%, karena tarot bukan Tuhan. Jadi bijak dalam menonton tarot aku. Gunakan dengan baik energi spiritual yang aku tebar di setiap readingan aku. Kita langsung baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Oke, ini ada deck 1 dan deck 2. 1, deck 2. Oke. Kalian bisa pilih, aku kasih waktu 3 menit. Oke, aku mau ngasih tahu, sebentar lagi kan kita sudah mau memasuki akhir tahun Islam, dan juga tanggal 8 Juni kalau nggak salah itu antara kelahiran atau meninggalnya Nabi Muhammad ya, tanggal 8 Juni. So perbanyak ibadah, perbanyak berbuat kebaikan, perbanyak amal sedekah ya, karena itu bisa membantu mencegah sesuatu yang buruk. Dan usahakan kalau bisa puasa ya sampai lebaran haji 9 atau 10 hari. Oke? Karena dikit lagi juga Idul Adha ya. So hati-hati juga, karena ini kan tahun 8 ya, maksudnya angkanya 8 kalau ditotali semua. Jadi banyak hal yang dibangkitkan ya oleh semesta, dan di sini kita juga harus berhati-hati dalam berteman, karena sekarang tentang spiritual itu sudah merajalela, bahkan sudah tidak tabu. Jadi jangan sampai salah pilih ya tontonan, energi, karena itu bisa mempengaruhi ya. Jadi salah satunya adalah dekati Tuhan, dan jangan percaya 100% tentang ramalan, karena ya semuanya atas izin Allah ya pastinya, terutama ramalan tentang kiamat. Kiamat itu pasti terjadi ya, tapi kita tidak pernah tahu kapannya ya, karena ya semua itu adalah rahasia Allah kalau udah masalah kiamat ya. Yang kita lakukan adalah perbaiki dan jalani, nikmati, dan banyakin rasa bersyukur, karena kita masih dikasih kesempatan untuk berbuat baik dan perbaiki dosa-dosa kita. Oke? So kita mulai. Aku pilih deck 1. Kita lihat hal yang kudapat di bulan Juni. Insya Allah ini bisa resonate dan membantu kita semua ya. Lihat hal yang kau dapat di bulan Juni. Five of Swords, the King of Cups, the Magician,
Wow, the Page of Pentacles. The bottom of the deck ada, wow, okay, ada Three of Cups, the Sun, Two of Wands, okay, and the Five of Swords. Kamu bisa berdealing dengan air sign, earth sign, and the water sign, fire sign. Okay. Hal yang ku dapat di bulan Juni, ya awalnya sih memang merasa sia-sia ya. Kita berpikirkan seperti itu dari kenangan atau kehidupan di masa lalu ya, terutama tentang skandal, bahkan ada yang kehilangan harta gitu ya. Tapi sebenarnya perjalanan hidupnya kita di bulan Juni itu akan lebih baik ya, karena di sini kita belajar banyak tentang menggunakan talenta, entah itu secara duniawinya atau secara spiritualnya ya, gaibnya. Dan banyak hal yang membuat kita bahagia nantinya di bulan 6 ya. Di sini memang mencoba untuk melepaskan kisah masa lalu di bulan 6. Terkadang memang masih terasa sakit, bahkan juga masih ada rasa trauma tentang kisah di masa lalu ya. Tapi akan ada kebahagiaan dari cara kita menerima dan belajar sabar dalam melepaskan, dalam menjalani kehidupan dengan hal-hal positif, walaupun kayak merasa kok sia-sia ya udah berbuat baik gitu ya, tapi ternyata itu tidak ya, karena apa yang sudah kita kerjakan ini akan menghasilkan kebahagiaan ya. Dan ada orang lama menyadari, kita juga menyadari gitu sebenarnya ya, tentang rahasia perasaan kita sendiri terhadap orang lama gitu ya, terutama tentang spiritualnya ini masih kencang. Tapi memang kamu sudah berpikir ya percuma juga gitu loh kalau mengejar masa lalu ya, yang membuat kamu merasa ya sudahlah, nggak ada yang perlu lagi dikejar, semuanya sudah berlalu, dan berpikir gimana caranya memulai kehidupan baru dengan hal-hal yang positif ya. Jadi kamu benar-benar banyak rencana untuk kedepannya ya. Kamu gunakan segala cara untuk mendapatkan kebahagiaan kamu dimulai dari nol ya, aku ngelihatnya. Dan kamu mencoba untuk bisa belajar sabar ya, mendapatkan kebahagiaan. Untuk kamu yang nomor 1 ini akan ada orang baru atau pekerjaan baru yang menghasilkan, tapi memang semuanya butuh perjuangan dulu, butuh ditata ya, ibaratnya tuh direncanakan baik-baik, matang-matang. Dan kamu juga berpikir gimana kehidupan di masa lalu itu bisa membawa kamu kehidupan yang akan datang itu lebih bahagia. Salah satunya adalah ya, banyakin belajar, bersyukur ya, banyakin belajar, lakukan hal-hal positif ya. Di sini aku lihatnya. Oke, kita lihat lagi ya, the Five of Swords-nya apa. Lucky. The King of Wands. Okay. The King of Wands. The Three of Wands. King of Pentacles. So, kamu merasa sia-sia ya mempertahankan kenangan di masa lalu, sehingga ya kamu banyak belajar ya, banyak belajar
meraih journey hidup kamu itu yang tadinya dengan optimis, gairah ya, tapi tiba-tiba kamu menjadi orang yang slow take actionnya, oke? Karena ya kamu sudah kehilangan semangat di masa lalu untuk masa depan kamu ya, terutama yang memiliki hubungan long distance ya, aku ngelajar di sini. Dan banyak hal yang membuat kamu kehilangan kesuksesan di masa lalu, sehingga kamu benar-benar memperbaiki semuanya satu persatu ya, secara perlahan-lahan tentang journey hidup kamu, rencana hidup kamu ke depannya. Oke, akan ada kesuksesan di bulan 6 ya buat kamu, kebahagiaan secara materi dan secara emosional. Kita lihat dengan the 5 of Pentacles-nya. The Chariot. Ya, 5 of Cups. Sorry guys. And the King of Cups. Sebenarnya kamu sudah melakukan berbagai cara ya tentang kisah masa lalu untuk move on gitu ya. Kamu udah berkali-kali gagal move on sih sebenarnya. Kadang karena trauma itu masih melekat di pikiran kamu. Tapi di sini memang kamu mencoba belajar menerima kenyataannya, melepaskan yang namanya skandal, mencoba mencari jalan yang lainnya, itu dengan bersemangat mengimbangi kestabilan hidup kamu, salah satunya memperbaiki finansial kamu ya, memperbaiki ego kamu juga dalam pembayaran karma. Okay, the 5 of Pentacles, the Chariot, 5 of Cups, and the King of Cups. Ya, merenungi langkah hidupmu di masa lalu. Terkadang kamu juga masih sedih, masih kayak kaget juga gitu, kok bisa terjadi sih gue pertahanin seseorang itu misalnya gitu. Sampai kamu ya berkali-kali untuk move on, gagal lagi ya. Selalu teringat kisah masa lalu. Tapi insya Allah ini akan ada kebahagiaan yang mana ya kamu merencanakan kembali journey hidup kamu itu dengan memperbaiki ya, salah satunya memperbaiki janji-janji kehidupan kamu yang ya dulunya kamu ingin ini, ada janji dengan seseorang ini, kamu perbaiki satu persatu. Oke, kita lihat hal yang ku dapat di bulan 6 Juni ya. Shanti, I'm the angel of a peace. I bring you new tranquility and a smoother road ahead. Celeste, a happy move to a new home or a place of employment is in the works. This a movement will usher in the positive and new energy. Wow, kehidupan baru ya, energi baru. So gunakan dengan baik talenta yang kamu miliki. Ini akan satu banyak hal-hal positif hadir dalam kehidupan kamu ya, karena ya malaikat menyertai kamu juga ya. Kamu banyak belajar tentang spiritual, banyak belajar tentang trik ya, bahkan juga tentang manipulasi, belajar dengan kayak trik-trik yang lebih ke positif gitu ya, aku ngelihatnya. Mystic, tadi aku bilang juga apa, Isabella.
Yes, the timing is right for this new venture. A happy outcome follows you positive expectations, and keep charging ahead. And don't take no for an answer. Expect miraculous solution to your pair. So, malaikat membantu kamu dalam perjalanan hidupmu untuk melepaskan kisah di masa lalu yang penuh dengan skandal, bahkan kamu trauma. Akan ada kebahagiaan di waktu yang tepat, ya, dalam kehidupan baru kamu. Bisa ketemu orang baru atau ada bisnis baru gitu ya. Di sini hasilnya positif, ya, bagus. Dan ini positif yang kamu harapkan banget, karena semuanya kamu belajar dengan mistik. Jadi semuanya memang rahasia. Tetap belajar dan jangan menunggu tentang jawaban, ya, dari hal-hal spiritual, tapi tetap lakukan, ya, ritualnya untuk hasil yang ke arah yang positif gitu ya. Karena sini banyak banget nanti nih keajaiban, solusi dari kesulitan yang kamu jalani di masa lalu ini akan dengan mudahnya, ya, kamu lalui ke depannya. Oke? Crystal, have a faith and hope, because there is something positive and new on the horizon that you cannot yet see. Ya, kamu nggak bisa ngeliat sekarang karena hasilnya, karena kamu benar-benar belajar dari nol lagi. Bahkan kamu belajar bersabar, ya, dalam focusing tentang spiritual ataupun trik, ya, ke arah yang lebih positif. Semuanya memang butuh processing, butuh pengorbanan juga, ya. Dan malaikat menyertai kamu ini, bagus ya. Jadi tetap secara rahasia dulu lah dirimu, jangan di show up dulu, ya, jangan diumbar dulu. Jadi biarkan berhasil dulu untuk dirimu. This is could be the one you already meet, the romantic partner you seek, and make the efforts. Create a love is a worth taking the steps you're guided to take. Ini ada orang lama, ya, kayaknya mau kembali sama kamu nih di bulan 6. Is it safe for you to love? Open your heart to give and receive the highest energy of all. Jadi kayak kamu akan diberikan jalan kehidupan baru, dan ketika kamu sudah menikmati, bisa melepaskan ego tentang masa lalu gitu ya, ini orang lama ini coba untuk datang lagi ke kamu, ya. Tapi kamunya di sini sudah membuka hatimu dan untuk menerima, bahkan memberikan untuk orang lain. Jadi ibaratnya kehidupan baru, ya. Getting to know each other, love yourself first. So, cinta sejati adalah ketika kita bisa mencintai diri kita sendiri dan mengenal diri kita, mengenal diri dia gitu ya. Karena ini ada orang lain, ya, yang coba untuk mengganggu kebahagiaan kamu, entah itu dengan pasangan baru, ya, atau dengan pasangan lama hadirnya orang ketiga. Di sini kamu harus tetap berharap yang terbaik dengan melakukan hal-hal yang positif dan berani mengambil jalan baru, ya, mengambil resiko dalam kehidupan, keluar dari zona nyaman, ya. Dan kamu memang belum bisa melihat hasilnya sekarang karena semua butuh pengorbanan, oke? Karena kamu ini spesial loh, kamu suka banget yang namanya binatang, terutama dengan kucing, ya. Dan hewan inilah yang membantu kamu, ya, untuk bisa di posisi yang sekarang lebih positif, oke? So aku harap ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share. And no skip iklan channel aku, Lucky Tarot MSN. Take care of you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai lagi untuk yang nomor 2. Kita
lihat hal yang kudapat di bulan Juni. Hal yang kudapat di bulan Juni. The King of Pentacles, the Eight of Swords. Wow. Yang nomor 2 lagi banyak masalah yang mengintai kamu. Hati-hati. Ini bisa tentang ya drama di masa lalu yang belum selesai. Ya, entah itu tentang pekerjaan ataupun tentang keuangan, bahkan juga tentang komitmen ya. Karena di sini di bulan 6 kamu akan mengalami banyak kepusingan. Ya, ini mengintai kamu. Ini membuat kamu stres, depression. Ya, menerima kabar entah itu dari bisnis ataupun dari pasangan. Dan ini membuat kamu sangat berhati-hati, was-was mulu ya. Ini jangan sampai membuat kamu sakit ya di bulan 6. Karena depression memikirkan banyak hal, jadi overthinking. So, pikirkanlah yang baik-baik saja. Setiap kehidupan itu pasti ada masalah. Setiap pasangan itu ada masalah. Setiap pekerjaan itu pasti ada masalah. Ya, pikirkan hal-hal yang baik tuh. Ya, aku ngeliatnya. Pikirkan hal-hal yang baik. Karena ini bisa mengganggu consultation-nya kamu ya, untuk meraih masa depan dan kebahagiaan kamu. Untuk yang nomor 2 ini ada the King of Pentacles, the Eight of Swords, the Page of Swords, Four of Cups, the Judgment, the Devil, the Star, and the Sun. Oke, ada oh my god. Ada the Ten of Swords, the Hangman, and the Queen of Cups. Oke, untuk yang nomor 2 ini sebenarnya masih deeply banget untuk awakening spiritualnya. Jadi benar-benar lagi diberikan pelajaran dalam kehidupan kamu untuk bangkit, belajar, bertanggung jawab ya dengan pembayaran karma. Ini bisa terbolak-terbalik dirimu atau orang yang kamu pikirkan. Hati-hati dengan orang-orang sekeliling kamu ya, terutama ya bisa dengan pekerjaan atau orang rumahmu, karena ini membuat kamu stres, depression ya. Dan ya kamu di sini sangat berhati-hati dalam berdoa sekarang ya. Kamu pusing nih mikirin kebahagiaan kamu, gimana caranya untuk bisa bahagia dan lepas dari karma buruk. Ya namanya kehidupan ya, manusia itu selama masih bernapas ya pasti diberikannya bisa 2 hal, karma baik dan buruk gitu ya. Dan di bulan 6 kamu jangan sampai menyiksa diri dalam sebuah hubungan yang toksik ya, entah itu perselingkuhan, kecemburuan berlebihan, rasa iri dengki, entah itu kepada orang lain ataupun pasangan ya. Jangan ya. Kamu juga bermimpi buruk nih, akan mengalami mimpi buruk, entah itu ada perselingkuhan terungkap ya, dan itu membuat kamu stres, bahkan sakit, dendam, dan tersiksa, nggak nyaman juga ya. Dan kamu tahu segala perbuatan itu pasti ada balasannya ya. Dibangkitkannya awakening spiritual kamu itu dengan dihadapi banyak masalah, dan itu membuat kamu pusing, bahkan juga kamu sakit. Ini nanti hati-hati ya, jaga diri, terperangkap dalam karma buruk sehingga kamu selalu negative thinking. So yang tadi aku bilang, berpikiran positif saja.
segala sesuatu kehidupan itu pasti ada baik dan buruk gitu ya. Dan ya anggaplah sesuatu yang buruk itu sebagai pembelajaran kita lebih dewasa, lebih dekat Tuhan gitu ya. Dan itu bisa membawa kita ke arah yang positif, insya Allah gitu. Kamu pusing ini mikirin gimana caranya melepaskan ya hubungan toksik. Ini hati-hati ya untuk yang bulan 6 dek 2 ini. Kamu diincar oleh energi negatif, entah itu dengan hasad hati ataupun dengan iri dengki, ya dendam seseorang. Ini ada seseorang yang dendam sama kamu, dan juga tentang ilmu hitam mengincar kamu. Jadi hati-hati, jangan sampai ini membuat kamu tersiksa, membuat kamu sakit ya, jangan. Kita lihat lah, clarify dari the Eight of Swords ya. Ten of Cups, Five of Swords, Ten of Cups, Five of Swords. Okay. The Hermits. Okay. Okay, di sini ada yang sudah berkeluarga tapi ya lagi diserang dengan energi negatif. Ya ini bisa dengan jin dasim. So perkuatkan diri kamu, perbaiki lagi ya tentang spiritualnya kamu, dan jalani kehidupan dengan hal-hal positif saja ya. Karena aku lihat di sini kebahagiaan kamu akan diuji. Rumah tangga kamu atau hubungan kamu yang lagi bahagia ini akan diuji. Salah satunya untuk bisa membawa dampak positif adalah belajar memperbaiki diri, belajar kesalahan diri sendiri juga ya. Kita lihat the Page of Swords nya. Seven of Swords, Four of Wands ya. Ada suatu perselingkuhan atau manipulation dalam sebuah hubungan ya. Kamu dan orang-orang sekitarmu, bahkan juga orang-orang rumahmu, ini penuh dengan kemunafikan sebagian ya. Jadi hati-hati, ada yang iri dengan kesuksesan kamu, dengan kebahagiaan kamu ya. Dan ini ada yang naruh sesuatu ya ke rumah kamu. Jadi hati-hati, tuh serangan jauh. Hati-hati, kamu juga harus berani mengambil resiko, memanipulasi perasaan kamu sendiri juga tentang kebahagiaan. Jadi kayak ya kalau memang belum dikasih bahagia saat ini ya sudah, terima saja. Kamu bahagiakan diri kamu, kamu manipulasi diri sendiri di arah kebaikan, gak apa-apa, insya Allah dipaksakan saja. Ibarat kalau kita mau sholat terus kita ngikutin duniawi pasti kan males ya, entar gitu ya. Jadi dipaksain, nanti akan menjadi kebiasaan ya. So di sini untuk yang long distance ini akan ada sign, entah itu mimpi ke kamu ya, ada perselingkuhan di dalam kehidupan kalian, dan itu sebagai tanda, entah itu kamu dikasih mimpi atau clue ya, jalan solusinya, ada sesuatu yang membuat kamu jadi tahu ya. Kita lihat the Four of Cups nya, the Strange, the Page of Wands, the Queen of Pentacles. Okay. Strange
Page of Pentacles, the Page of Wands. Kamu harus komitmen dengan apa yang kamu ambil langkah ya. Jadi kayak jangan terlalu banyak pilihan juga untuk meraih kebahagiaan tuh. Jangan, misalnya banyak orang yang suka sama kamu nih, terus kamu jalani semua gitu. Jangan, pilih salah satunya. Kamu harus bisa komitmen dan mengambil resiko gitu loh. Kalaupun misalnya dia tidak membawa kamu ke hal yang positif, ya kamunya benahin diri aja. Jangan nyari penggantinya lagi gitu loh ya. Jangan terlalu obsesi mengejar tentang status juga, karena ya kalau belum waktunya mau gimana, masa kita mau maksa, kan nggak mungkin ya. Jadi perbaiki saja perjalanan hidup kamu dengan keberanian kamu ya, dengan semangat ya. Dan semuanya memang butuh proses, yang tidak ada yang mudah gitu loh. Dan kamu jangan terlalu terpaku dengan jawaban dari doa-doa kamu, karena aku lihat di sini doa-doa kamu masih menggantung ya. Belum semuanya bisa diberikan ke kamu, karena ya semua butuh pengorbanan, butuh prosesinya, butuh ketegarannya juga. Oke, kita lihat the devilnya. The Queen of Swords, Nine of Wands. Ini ada yang dendam ya sama kamu. Ada yang menaruh dendam, iri, dengki sama kamu. Kamu harus fokus dalam pembelajaran di masa lalu ya. Dan kamu harus bisa membentengi dirimu. Harus tegas, belajar tegas juga. Kebahagiaan kamu masih menggantung di bulan 6, jadi akan ya, jangan terbawa emosi, jangan terpancing ya. Dan ya kamu harus berani mengambil resiko ya, nekat aja untuk meninggalkan dunia yang penuh dengan misterius. Misalnya entah itu jadi orang ketiga kamu atau dia gitu ya. Jadi kamu harus belajar nekat mengambil langkah sendiri. Dan kamu harus sembunyikan ya rencana-rencana kamu ke depannya, karena di sini masih banyak yang iri dengan kamu, dengan cita-cita kamu, kebahagiaan kamu, rencana hidupmu. Ini banyak yang iri ya, hati-hati. Kita lihat. Jadi jangan diumbar ya, jangan sembarangan kamu umbar gitu loh. Jangan sembarangan kamu kasih tahu cita-cita kamu ini, karena tidak semua orang itu dia bisa tulus gitu. Jadi hati-hati, carilah yang dia benar-benar kamu bisa percaya dan memberikan energi positif buat kamu gitu ya. Fiona, now that you have asked for the angels' helps, be open to receiving divine guidance and assistance. You deserve heaven's help. Serapina, I'm the angel of families. A happy chance or additions is coming to your family. Bridge, cohesion is warranted. Look deeper into the situation before proceeding further. So, kamu harus banyak bertanya ya, terutama dari keluarga juga, misalnya dari orang tua, mama, papa, atau dari keluarga yang paham tentang spiritual gitu ya. Dan ya masalahnya ini juga lumayan dalam ya, jadi kamu benar-benar harus perhatikan, harus benar-benar bisa menjamin ya tentang kehidupan kamu ke depannya sebelum menjalani prosesinya ya. Apakah kamu kuat, apakah kamu sanggup gitu loh. Apalagi ya akan ada dilanda kebosanan, stres, tersiksa ya, secara batin, secara mentality, fisik gitu, dalam pembelajaran karma ya.
Athena. It is safe for you to be powerful. You know how to be powerful is in the loving way that benefits other as well as yourself. So banyak yang bertanya ya dengan orang-orang yang paham tentang spiritual, karena itu bisa membantu kamu dalam perjalanannya agar bisa terlepas dari jeratan. Ini aku lihat yang nomor 2 nih masih terikat ya dengan magic ya, ataupun serangan-serangan. Jadi hati-hati, banyak-banyak bertanya lah ya dengan ya orang-orang yang paham spiritual itu, karena prosesnya lumayan sakit, lumayan dalam, lumayan beban juga ya. Tapi di sini akan menjadi suatu kebahagiaan buat kamu, kekuatan buat kamu juga ke depannya. Asalkan di sini kamu tahu apa yang kamu lakukan dalam situasi ini bisa membuat kamu lebih baik lagi ke depannya, lebih dewasa, lebih penyabar gitu ya. Dan kamu juga harus paham apa yang kamu inginkan dalam hidup kamu tuh bukan hanya hari ini, tapi di hari yang kedepannya gitu ya. Kamu harus bisa membayangkan ya hal yang kamu inginkan itu terjadi, asalkan ya kamu pikirkan hal-hal yang positif aja. Kalau kamu memikirkan hal-hal yang negatif atau berteman dengan orang-orang negatif, bahkan juga kamu berurusan dengan orang-orang negatif, terutama dalam mencari guru spiritual gitu ya, mengarahkan kamu ke hal-hal negatif dan memberikan kamu energi negatif ya, itu akan ngeblok progres kesuksesan kamu. Jangan deh di sana dulu lagi, maminya lagi kerja ya. Jadi kamu harus benar-benar hati-hati dalam memilih teman, bercerita apakah bisa dipercaya atau tidak, dan dia bisa memberikan energi positif atau negatif untuk kamu ya, karena energi itu koneksinya ada yang lambat, ada yang cepat ya. Free yourself. It's a time to take back control of your life. Deception, hati-hati ya. Pay attention to the red flags. The sign are continue. Sebagian dari kalian ini masih banyak yang trauma, bahkan juga masih healing dari keluarga ya. Masih ada yang ya dulunya mendapati siksaan dari keluarga atau broken home gitu ya. Bebaskan diri kamu ya. Sudah waktunya kamu mengambil kehidupan kamu sendiri, dan ya kamu akan dihadapi tentang berbagai macam orang yang memakai topeng dalam hidup kamu ya. Someone is wearing a false self mask in the relationship. Itu bisa pasangan kamu, bisa teman, ataupun hubungan kerja. Allahu Akbar kabiro. Bawah dulu, sana dulu ya. Dan ya di sini adalah sebagai pembayaran karma ya. Pay attention to the reflex. Jadi kamu harus peka juga kalau itu orang tidak memberikan energi positif, tidak memberikan wawasan, tidak memberikan suatu ide, bahkan kamu tidak memberikan kamu belajar tentang hal-hal baik di dalam spiritual untuk kedepannya ya. Lebih baik kamu tinggalkan, karena ini kamu harus bisa bebaskan dirimu sendiri, terutama dari ya kepalsuan dirimu juga. Jangan memaksa sesuatu hubungan kalau belum menikah ya, untuk bisa bersatu dengan seseorang tersebut, kecuali udah menikah. Kalau udah menikah ya otomatis kita harus mempertahankan semampu kita ya. Jangan sampai gara-gara godaan sedikit ya kita amburadul ya. Berusaha lebih baik daripada tidak gitu, dan berusaha itu akan menghasilkan sesuatu yang baik juga buat kita ke depannya. Walaupun ujungnya kita sakit dulu nih, terluka, tersiksa ya, dikhianati orang. Tapi kalau kita belajar memperbaiki hubungan tersebut tentang pernikahan, karena kan pernikahan itu ibadah ya. Jadi ya insya Allah akan ada kebahagiaan ke depannya. Untuk yang nomor 2, kamu harus banyakin bertanya tentang penyembuhan. Salah satunya dari masalah
lalu kamu, masa kecil kamu, karena sebagian ada yang broken home juga. Jadi ya banyak-banyak berteman dengan orang-orang yang memberikan spiritual dan juga energi positif ya, agar bisa membantu healing kamu. Oke, so aku harap ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share, and skip iklan channel aku, like kita Rotem SN. Take care of you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.